Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah bareng sumber yang menarik nih. Iya, ini kutipan dari buku Leloundes ya, How to Talk to Anyone. Betul, yang isinya itu, 92 trik komunikasi. Tapi fokus kita sekarang, gimana caranya biar kita kelihatan 100% kredibel. Menarik, karena ini bukan soal apa yang kita omongin aja, tapi lebih ke gimana caranya. Nah, itu dia. Sinyal-sinyal kecil yang kita kirim gitu kan ya. Oke, kita gali lebih dalam yuk. Sip, buku ini memang fokusnya ke sana, ke hal-hal nonverbal dan verbal yang kadang kita nggak sadar tapi ngaruh banget ke persepsi orang. Bener banget. Kredibilitas itu seringnya udah kebentuk di awal-awal, bahkan sebelum kita ngomong banyak soal keahlian kita. Persis, kesan instan itu ya. Nah, soal kesan instan, buku ini bilang nonverbal itu krusial banget. Ada satu teknik nih, teknik #1, the floating smile, senyum yang mengalir. Oh, yang itu ya, yang nggak langsung senyum lebar gitu? Iya, jadi kita tatap dulu orangnya sebentar, kayak merasapi gitu. Baru senyumnya keluar pelan-pelan, katanya biar kelihatan tulus. Gimana tuh, nggak aneh kedengerannya? Justru jeda sepersekian detiknya itu yang jadi kunci. Itu yang bikin beda sama senyum otomatis atau basa-basi. Jadi kayak, oh saya beneran lihat kamu gitu. Ada kesengajaan yang positif. Oke. Jadi jeda itu penting ya. Selain senyum, ada mata juga kan? Teknik kedua, sticky eyes. Ah, iya, mata yang lengket. Ini soal kontak mata yang sedikit lebih intens. Intens gimana nih? Katanya bisa ningkatin rasa hormat sama persepsi kecerdasan ya. Tapi kalau kelamaan, nggak jadi serem atau aneh gitu. Nah, itu dia, ada batasnya pasti. Lons emang nyebutin variasi yang lebih kuat. Epoxy eyes, teknik 3, yang, wah, itu kudu hati-hati banget pakainya biar nggak intimidatif. Epoxy eyes. Wah, gimana tuh? Itu natap terus bahkan pas orang lain ngomong. Agak ekstrem sih. Tapi kalau sticky eyes yang standar, itu cuma nahan kontak mata sedikit lebih lama pas lawan bicara udah selesai ngomong. Oh, jadi pas dia selesai ngomong kita masih natap sebentar gitu ya? Iya, itu sinyal kuat kalau kita tuh beneran tertarik dan fokus sama omongan dia. Menghargailah intinya. Oke, masuk akal. Dari mata terus ke postur, ada teknik #4, hang by your teeth. Ini deskripsinya unik banget. Bayangin digantung pakai gigi dari langit-langit. Haha, iya, kedengerannya emang gitu ya. Agak teatrikal mungkin. Iya kan? Iya kan? Tapi intinya sih, ya postur. Tegak, percaya diri, kepala tegak, bahu rileks tapi ke belakang. Bukan kaku loh ya. Jadi bukan soal beneran digantung giginya ya? Ya enggak lah, itu cuma kiasan biar kita kebayang postur pemenang besar gitu katanya. Ini sinyal nonverbal yang kuat banget, bahkan sebelum kita ngomong apa-apa. Oke, jadi senyum, mata, postur. Fondasi nonverbal udah kuat nih. Terus gimana sama omongan kita? Verbalnya. Nah, ini juga penting buat kredibilitas. Misalnya pas jawab pertanyaan standar, kerjaannya apa? Oh iya, ini sering banget ditanyain. Biasanya jawab apa adanya aja kan? Nah, buku ini nyaranin jangan cuma jawab satu kata, kayak saya auditor atau saya guru. Pakai teknik 26, Nuts Resume. Nuts resume. Ringkasan singkat gitu. Iya, tapi fokusnya ke manfaat buat orang lain, jadi bukan cuma jabatan. Misalnya, saya bantu perusahaan mastiin keuangan mereka sehat, atau saya bantu anak-anak menemukan potensi mereka. Wah, keren tuh. Jadi kedengaran lebih punya nilai ya, nggak cuma label kerjaan. Betul, ini nyambung ke prinsip fokus ke lawan bicara. Menjawab pertanyaan nggak terucap mereka, apa untungnya buat saya, atau WIFM gitu. Ngomongin soal fokus ke orang lain, gimana sama muji? Kan kadang kalau muji langsung suka kedengeran agak gimana gitu ya, kayak cari muka. Nah, benar banget. Makanya ada teknik #51, Grapevine Glory. Pujian via selentingan. Maksudnya gimana tuh Grapevine Glory? Kita muji seseorang tapi ke orang ketiga. Harapannya nanti omongan itu sampai juga ke orang yang kita puji. Oh, jadi mujinya nggak langsung ke orangnya. Kenapa gitu lebih kredibel? Karena kesannya lebih tulus, nggak ada udang di balik batu gitu loh. Kalau orang dengar kita muji dia di belakangnya, wah dampaknya bisa lebih kuat. Kepercayaan sama kredibilitas kita di mata dia bisa naik drastis. Menarik ya. Jadi kayak pujiannya bocor gitu ya? Bisa dibilang gitu, lebih natural dan nggak terkesan dibuat-buat.
Oke, jadi banyak ya ternyata. Mulai dari cara senyum yang pakai jeda, natap mata yang fokus, postur tegak, cara jelasin kerjaan yang fokus manfaat, sampai cara muji yang nggak langsung. Iya, semuanya itu potongan-potongan puzzle buat ngebangun persepsi kredibilitas yang solid. Ini bukan sulap, tapi kumpulan teknik komunikasi yang bisa dipelajari dan dilatih secara sadar. Bener juga. Ini soal kesadaran kita sama sinyal-sinyal yang kita pancarkan ya. Tepat sekali. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan juga buat Anda yang dengerin. Dari semua sinyal komunikasi tadi, senyum Anda, tatapan mata, postur, cara Anda ngomongin diri sendiri, cara Anda muji orang lain, kira-kira nih, ada nggak satu aja aspek kecil yang bisa Anda coba perbaiki secara sadar mulai hari ini? Satu aja ya. Iya, satu aja dulu. Satu hal kecil yang Anda rasa bakal ngasih dampak paling besar buat ningkatin persepsi kredibilitas Anda di mata orang lain. Coba deh, pikirin satu langkah kecil itu.